Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Utasoet. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas penyimpangan semu hukum Mendel tentang atavisme. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya. Penyimpangan semu hukum Mendel ada beberapa poin lagi seperti epistasis hipostasis, komplementer, kriptomeri, dan juga polimeri. Baik, kita akan mulai dari epistasis hipostasis. Nah, istilah ini perlu sekali kita ketahui supaya kita lebih mudah untuk mengingat apa itu peristiwa epistasis hipostasis. Nah, epi itu artinya atas, sedangkan hipo artinya bagian bawah. Jadi epistasis itu artinya menutupi, ya. Epistasis kata lainnya menutupi. Sedangkan hipostasis kata lainnya ditutupi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa epistasis hipostasis itu adalah suatu gen yang mengalahkan gen yang lainnya yang bukan sealel. Nah, itu artinya epistasis hipostasis. Nah, yang menjadi pertanyaannya, peristiwa epistasis dan hipostasis itu berlaku untuk apa ya? Nah, contohnya itu pada warna kulit biji gandum. Ternyata ya, warna kulit biji gandum itu ada beberapa warna. Dimulai dari yang paling dominan, warna yang paling dominan atau yang paling kuat yaitu warna hitam. Kemudian warna kuning. Dan warna putih itu warna yang resesif. Supaya kita tahu seperti apa rumus atau genotipnya, kita perhatikan. Nah, ini ada 3 warna, yaitu warna hitam. Warna hitam itu rumusnya H besar underscore K besar underscore. Nah, yang artinya dia memiliki genotip yang bisa homozigot dominan, kemudian heterozigot. Makanya di sini ada H besar, K besar, K besar. Kemudian ada H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian jenis warna yang kedua adalah kuning. Nah, kalau yang kuning berarti K-nya ada yang besar, namun H-nya ini huruf kecil atau bersifat ditutupi, ya. Jadi kalau hanya dua-duanya kecil, K-nya besar, berarti yang timbul itu adalah warna kuning. Maka genotipnya ada 2, ada yang homozigot dan heterozigot, yaitu H kecil, K besar, K besar. Kemudian H kecil, K besar, K kecil. Satu lagi warna putih. Nah, kalau warna putih ini huruf kecil semuanya. Artinya di sini tidak ada yang dominan. Makanya rumusnya ini H kecil, K kecil. Sama dengan genotipnya yaitu H kecil, K kecil. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa H besar itu epistasis terhadap K besar, ya. Jadi setiap muncul H yang besar, maka hitamlah yang lebih dominan. Dia akan menimbulkan warna hitam. Kemudian K besar itu hipostasis terhadap H, ya. Artinya K di sini ditutupi oleh H besar, ya, kebalikannya. Kemudian H huruf besar itu dominan terhadap H kecil, ya pasti ya. Kemudian K besar itu dominan terhadap K kecil. Maka rasio fenotip dari peristiwa epistasis hipostasis yaitu 12:3:1. Nah, itulah untuk epistasis hipostasis. Nah, berikut ini adalah contoh gambar warna biji gandum. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita, maka kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama, persilangan gandum warna kulit biji hitam galur murni yaitu H besar, K kecil dengan biji warna kulit kuning. Nah, ini yaitu H kecil, K besar. Nah, tentukanlah rasio fenotip F2.
Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui dalam soal induknya atau parental yang disingkat dengan P, boleh. Nah, di sini Ibu buat induknya sama dengan warna hitam tadi, berarti H besar, K kecil, disilangkan dengan warna kuning, itu H kecil, K besar. Nah, langkah pertamanya sekali, berarti kita tentukan gametnya. Gamet dari warna hitam ini adalah H besar, H kecil. Karena jika disilangkan H besar dengan K kecil 2 kali, hasilnya H besar, K kecil. Maka kita ambil satu aja perwakilan, karena itu sama aja. Maka hasilnya H besar, K kecil. Sama halnya dengan warna kuning, kita ambil juga gametnya. H kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya H kecil, K besar. Jika disilangkan juga yang di sampingnya ini, H kecil dengan K besar sama aja, maka satu aja kita ambil perwakilan gametnya, yaitu H kecil, K besar. Kemudian gametnya ini kita silangkan sehingga menghasilkan F1 atau filial pertama, keturunan pertama. Maka H besar disilangkan dengan H kecil, jawabannya H besar, H kecil, kemudian K kecil silangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K kecil. Maka genotip yang diperoleh yaitu H besar, H kecil, K besar, K kecil, atau sama dengan warna hitam. Baik, dalam soal tadi ditanyakan tentukanlah rasio fenotip F2. Maka untuk menentukan F2-nya kita silangkan F1 dengan F1. Hasil F1 tadi genotipnya yaitu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Silangkan lagi dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, supaya lebih mudah, maka kita buat dalam papan catur. Nah, tentukanlah gamet dari masing-masing F2-nya ini. Oke. H besar disilangkan dengan K besar, hasilnya H besar, K besar. Kemudian H besar silangkan dengan K kecil, hasilnya H besar, K kecil. Selanjutnya H kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya H kecil, K besar. Terakhir H kecil dengan K kecil, jawabannya H kecil, K kecil. Nah, di sebelah kanan ini sama dengan sebelah kiri, maka tuliskan saja sama ke bawah. Setelah itu kita silangkan yang atas dengan yang bawah. Silangkan H besar dengan H besar, K besar dengan K besar. Jawabannya H besar, H besar, K besar, K besar. Selanjutnya ke kolom kedua, H besar, K kecil dengan H besar, K besar. Maka menghasilkan H besar, H besar, K besar, K kecil. Demikian juga dengan selanjutnya jika kita silangkan. Ya, nanti jika sudah kita isi semua, maka diperolehlah perbandingan fenotip F2 warna hitam dengan warna kuning serta warna putih. Diperoleh rasio fenotipnya yaitu 12:3:1. Baik, untuk menguji pemahaman Anda, silakan dikerjakan soal berikut ini tentang epistasis hipostasis. Baik, selanjutnya penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua yaitu kriptomeri. Nah, kriptomeri ini berasal dari kata kriptos yang artinya tersembunyi. Nah, kriptomeri itu contohnya bisa kita temukan pada bunga Linaria marokana. Jadi, warna bunga Linaria marokana jika ada dibahas di dalam soal Linaria marokana itu udah pasti berbicara tentang kriptomeri. Nah, untuk simbol-simbolnya perlu kita ketahui. Di kriptomeri ini atau warna bunga Linaria marokana ada mengandung warna ungu, warna merah, dan juga warna putih. Nah, untuk menentukan warna ungu, merah, dan putih, dia memiliki simbol seperti berikut. Nah, jika ada A besar itu artinya memiliki antosianin atau ada antosianin. Antosianin itu apa?
itu adalah pigmen atau warna. Jadi, jika nanti ada A besar ketemu dengan B besar, itu berwarna ungu. Kemudian jika ada A kecil itu artinya tidak memiliki antosianin atau tidak memiliki warna. Jadi nanti jika ketemu huruf kecil semua seperti A kecil, B kecil, itu artinya tidak memiliki warna, dan yang tidak memiliki warna itu dikategorikan dengan warna putih. Lalu B besar itu artinya plasma selnya itu bersifat basa. Kemudian B kecil itu bersifat asam. Jadi, jenis warna yang terkandung pada Linaria marokana ada warna ungu. Rumusnya itu A besar boleh heterozigot, boleh homozigot, dengan B besar boleh homozigot dan heterozigot. Makanya saya buat di sini underscore ya. Artinya fenotipnya bisa homozigot dominan dan juga heterozigot. Jadi warna ungu, ingat, A dan B itu harus dua-duanya huruf besar ya. Entah itu homozigot maupun heterozigot. Nah, itu untuk warna ungu. Kemudian warna merah. Untuk warna merah, A-nya yang huruf besar, B-nya huruf kecil dua-duanya. Jadi, fenotip untuk merah bisa heterozigot, kemudian bisa homozigot dominan. A besar, B kecil dengan A besar, A kecil, B kecil. Kemudian untuk warna putih, itu rumusnya bisa huruf kecil semuanya seperti A kecil, B kecil. Kemudian bisa juga A kecil, B besar, underscore. Artinya bisa homozigot dan juga heterozigot. Nah, itulah untuk warna putih. Untuk rasio fenotip kriptomeri yaitu 9:3:4. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari gambar bunga Linaria marokana. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui dalam soal parental 1 atau induknya berwarna merah disilangkan dengan berwarna putih, atau merah A besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar. Nah, gametnya dari warna merah A besar, B kecil, dan gametnya warna putih A kecil, B besar. Maka diperoleh F1 sama dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau berwarna ungu. Kemudian untuk mencari F2-nya tentu kita silangkan hasil dari F1. Nah, ini kita buat P2 sama dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, untuk mempermudah mencari rasio fenotip F2, maka kita buat di papan catur seperti berikut ini. Nah, tentu kita cari dulu gamet dari P2 ini. Nah, gametnya yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, begitu juga dengan gamet yang satunya lagi. Nah, kita susun ke bawah. Kemudian setelah itu kita silangkan kolom bagian atas, baris pertama, kemudian kolom bagian kiri kita silangkan, maka hasilnya A besar, B besar, B besar. Nah, ini warna ungu. Kemudian selanjutnya A besar, B besar, B kecil. Nah, ini juga akan menghasilkan warna ungu. Selanjutnya A besar, A kecil, B besar, B besar, itu warna ungu. Kemudian A besar, A kecil, B besar, B kecil menghasilkan warna ungu. Demikian juga sampai ke bawah. Jika kita isi sampai ke bawah, maka nanti akan diperoleh perbandingan fenotip warna ungu, warna merah, dan warna putih itu yaitu 9:3:4. Nah, untuk menguji pemahaman kita seputar kriptomeri, silakan kerjakan soal di bawah ini. Baik, jenis
penyimpangan semu hukum Mendel yang berikutnya adalah komplementer. Komplementer. Nah, komplementer ini artinya saling melengkapi ya. Secara singkat boleh kita katakan saling melengkapi. Jadi, jika salah satu gen tidak ada, maka ekspresi suatu sifat tidak sempurna atau terhalang sama sekali. Jadi komplementer itu adalah interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Jadi mereka tuh harus sama-sama saling melengkapi. Oke, nah komplementer itu contohnya pada warna bunga kacang Lathyrus odoratus. Nah, perlu kita ketahui simbol-simbol seperti apa nanti untuk menentukan rumusnya. Nah, di sini ada C huruf besar, artinya dia memiliki penumbuh pigmen antosianin. Sedangkan C kecil artinya tidak ada penumbuh pigmen antosianin. P besar artinya memiliki enzim pengaktif antosianin. Sedangkan P kecil tidak ada enzim pengaktif antosianin. Jadi, untuk rumus penentuan warna bunga Lathyrus odoratus ada dua jenis warnanya, yaitu warna ungu dan warna putih. Nah, disebut dengan warna ungu dengan rumus C besar underscore P besar, artinya fenotipnya boleh homozigot dominan dan juga heterozigot. Nah, jadi ungu di sini dikatakan komplementer atau saling melengkapi karena ketemu C besar dengan P besar. Jenis warna yang kedua yaitu warna putih. Nah, kalau untuk warna putih rumusnya itu hanya salah satu aja yang huruf besar. Boleh C ataupun P. Kalau tadi ungu kan dua-duanya huruf besar, C dengan P. Nah, kalau di putih hanya salah satu. Nah, di sini ada C besar underscore P kecil P kecil. Nah, C-nya di sini huruf besar tapi P-nya huruf kecil dua-duanya. Atau satu lagi, bisa juga C kecil P underscore. Nah, di sini C-nya yang kecil, P-nya boleh besar. Nah, itu masih tergolong warna putih. Nah, ini adalah genotipnya. Nah, kemudian untuk rasio fenotipnya yaitu 9:7. Sebagai contoh, perkawinan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna ungu yaitu C besar P besar dengan warna bunga putih C kecil, P kecil, maka diperoleh gamet dari warna ungu C besar, P besar. Sedangkan gamet dari warna putih C kecil, P kecil. Maka diperoleh F1-nya yaitu C besar, P besar, P kecil atau berwarna ungu. Nah, untuk menentukan F2, maka kita buat P2 yaitu hasil dari F1. C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil. Selanjutnya masing-masing gamet dari P2 kita buat di dalam papan catur, lalu kita silangkan. Kemudian kita isi semua kolom seperti gambar ini, lalu nanti akan diperoleh perbandingan fenotip F2 ungu berbanding putih itu sebanyak 9:7. Nah, untuk menguji tingkat pemahaman kita, silakan kerjakan soal berikut ini. Baik, penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir yaitu polimeri. Nah, polimeri ini adalah interaksi dua gen atau lebih atau gen ganda yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama, atau sering sekali ini disebut dengan bersifat kumulatif. Peristiwa polimeri itu terjadi contohnya pada biji gandum Triticum sp. Nah, ternyata pada biji gandum ini dijumpain warna merah dengan warna putih. Nah, di sini untuk menentukan fenotip ataupun rumus, mari kita lihat ada warna merah. Jadi rumusnya M1 besar underscore M2 besar underscore. Nah, ini bisa homozigot dominan dan juga heterozigot fenotipnya. Kemudian ada juga merah M1 besar underscore dengan M kecil 2, M2 kecil. Nah, kemudian fenotipnya kita bisa lihat di sini.
Artinya setiap ketemu dengan huruf besar maka itu masih bersifat warna merah ya. Sama dengan yang ketiga. Nah, di sini masih ada huruf besar, M huruf besar, yaitu M1 kecil, M1 kecil, M2 besar underscore. Nah, ini bisa juga homozigot dan heterozigot. Nah, ini masih warna merah karena masih dijumpai M huruf besar. Ya, jika tidak ada lagi M huruf besar, maka itu adalah warna putih. Ya, seperti ini, huruf kecil semua, artinya dia warna putih. Nah, untuk rasio fenotip polimeri yaitu 15:1. Nah, sekarang kita lihat contoh pada polimeri. Contoh soal berikut yaitu persilangan biji gandum merah M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan warna putih. Nah, ini M1 kecil, M2 kecil. Tentukanlah rasio fenotip F2. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu induk yang disilangkan atau parental pertama. Oke, kita singkat dengan P1, maka kita lihat warna merah silangkan dengan warna putih ya, seperti simbol berikut ya. Kemudian tentukan gamet 1 ya, gametnya M besar 1 disilangkan dengan M besar 2, hasilnya M besar 1, M besar 2. Selebihnya sama aja. Nah, karena sama aja ambil salah satu aja ya. Demikian juga dengan gamet warna putih, M1 kecil dengan M2 kecil. Nah, itu gametnya adalah M1 kecil, M2 kecil. Nah, kamu silangkan sampingnya juga sama aja. Oke, maka dihasilkanlah filial pertama atau F1 yaitu M besar 1, M kecil 1 dengan M besar 2, M kecil 2 ya. Itu hasil F1. Nah, yang ditanya dalam soal yaitu F2. Untuk menentukan F2-nya maka kamu buat lagi parental yang kedua dari hasil F1. Maka kamu silangkanlah hasil F1 dengan sesamanya. Ya. Jadi, hasilnya M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, silangkan kembali dengan M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Nah, setelah itu tentukan gametnya. Ya, gamet dari sebelah kiri dengan sebelah kanan. Karena sama aja sebelah kiri dengan sebelah kanan, berarti tinggal kamu cari salah satu, hasilnya dengan yang sebelah kanan sama aja. Nah, kita tentukan gametnya M besar 1 disilangkan dengan M besar 2. Hasilnya M besar 1, M besar 2. Kemudian M besar 1 dengan M kecil 2. Hasilnya M besar 1, M kecil 2. Selanjutnya M kecil 1 dengan M besar 2. Hasilnya M kecil 1, M besar 2. Terakhir M kecil 1 dengan M kecil 2, yaitu M kecil 1 dan M kecil 2. Begitu juga dengan di sebelah kanan karena sama. Oke, setelah itu silangkanlah gamet sebelah kanan dengan sebelah kiri. Buatlah di dalam papan catur seperti ini ya, supaya lebih mudah. Nah, gamet yang pertama tadi buat di kolom paling atas. Kemudian gamet yang kedua buat bersusun ke bawah. Setelah itu bisa kita silangkan. Silangkanlah gamet baris atas dengan kolom pertama bagian kiri. Nah, setelah itu kamu silangkan M besar 1 silangkan dengan M besar 1. Hasilnya M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Dan ini menghasilkan warna merah karena semuanya huruf besar. Demikian juga selanjutnya, silangkan di sampingnya dengan samping kiri. Ya, M besar 1 dengan M besar 1, M besar 2 dengan M kecil 2. Hasilnya M besar 1, M besar 1, M besar 2, M kecil. Hasilnya warna merah walaupun ada huruf kecilnya.
namun hanya 1. Ya, jika kita silangkan sampai ke bawah ini, maka nanti rasio fenotip F2 yang diperoleh perbandingan warna merah dengan putih sebanyak 15:1. Ada 15 warna merah dan 1 warna putih. Nah, itu contoh untuk polimeri. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.